ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإثم قبله. Ya kan sesuatu. ولو قبضه أي ولو قبض المتهم. Dan seandainya dia sudah qabadahu, dia sudah mengambil barang tersebut, tapi di sini bil idni, dengan izin, karena merasa membutuhkan bahwa qabadnya tersebut ada izin daripada al-wahib. Faqala al-wahib, kemudian berkatalah wahib tersebut, berarti Zaidun sudah menghibahkan sepeda motor kepada Bakrun misal. Kemudian Bakrun mengambil sepeda motor tersebut, sudah ada serah terima. Sambungkan bahwa hibah tanpa serah terima tersebut belum dihukumkan lazim. Ketika sudah ada serah terima baru dihukumkan menjadi lazim. Makin yang memberikan sepeda motor, Zaidun memberikan sepeda motor kepada Bakrun. Bakrun yang hibahkan sepeda motor niki. Kemudian setelah itu Bakrun mengambilnya dan dengan izin daripada Zaidun, makin baik sepeda motor ini. Karena disyaratkan harus ada iqbal. Kalau tidak ada iqbal berarti tidak sah atau tanpa ada izin. Misal Bakrun bahasa Zaidun, Bakrun diambil sepeda motor ini. Nabi bahasa Bakrun dia terima. Kemudian setelah nikah Bakrun mengambil sepeda motor tersebut. Itu belum lazim. Lantaran Zaidun sebagai pemilik sepeda motor tersebut belum menyerahkannya atau belum mengizinkannya untuk diambil. Lalu mau izinan misalnya, oke selama makin baik atau nikih, terjojo baru sah. Kemudian permasalahan yang belum membagian adalah Zaidun menghibahkan sepeda motor kepada Bakrun. Hibahan dia bersambung hibahan, terjadi serah terima sah. Dengan suhan nikah faqala al-wahib raja'tu 'anil idni qablahu. Wahib, orang yang menghibahkan tersebut mengatakan, saya sudah mencabut izinnya sebelum terjadi qabd. Nabi bahasa wahib nikah, saya sudah mencabut izin saya sebelum terjadi qabd. Mara sambung duikan lamun hibahan sesuatu selama sebelum terjadi serah terima, maka wahib tersebut memiliki hak untuk menarik kembali pemberiannya. Lamun deman terjadi serah terima, mara sebutkan baru bahwa hibah tersebut akan menjadi lazim, tapi karena lazim tidak bisa dibatalkan lagi. Tidak bisa dibatalkan kalau sudah terjadi serah terima. Berarti meskipun sudah diucapkan dan terjadi ijab dan qabul, selama belum terjadi serah terima, maka pemberi tersebut memiliki hak untuk mencabut kembali pemberiannya. Kanggun burma. Nah, kasus mana baru ni? Nabi bahasan wahib, saya sudah mencabut izin saya tersebut sebelum terjadi serah terima. Dia kata idina yunin misa. Wa qala al-muttahib, dan berkata muttahib ba'du ay ba'da al-idni, bahwa qabd tersebut terjadi setelah adanya izin. Penerima hibah mengatakan yang terima hibah tersebut karena sudah mengizinkan. Berarti khilaf, terjadi perbedaan antara qabid dengan muqbil. Saddiqal wahib ala mastadharahu al-adra'i. Maka yang dibenarkan di sini al-wahib, yaitu pemberi tersebut, orang yang menghibahkan tersebut dibenarkan ala mastadharahu al-adra'i, berdasarkan apa yang dianggap jelas oleh Imam al-Adra'i. Lakin mailu syekhina ila tasdiqil muttahib, akan tetapi kecondrongan guru kami Ibnu Hajar kepada membenarkan penerima hibah. Berarti menurut Imam Al-Adra'i yang dibenarkan wahib, menurut Ibnu Hajar dibenarkan ada muttahib. Alasannya adalah li'anna al-asla 'adamur ruju'i qablahu,
karena hukum asalnya tersebut tidak pernah terjadi rujuk qabla al-qabdi. Ada merujuk qablahu. Afwan, qabla al-idni. لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب. Itu pendapat yang qarib kata beliau. Di dalam diberikan penjelasan juga Ustaz yang lebih panjang lebar mengenai hal ini. Wa huwa qaribun wa yakfi al-iqrar bil qabdi, dan cukup adanya iqrar dengan telah terjadi penerimaan. Ka'an qila lahu, seperti dikatakan kepada orang yang menghibahkan itu, wahabta kada min fulanin wa aqbadtahu faqala na'am. Apakah Side sudah memberikan sepeda motor ini kepada fulan dan Side pun sudah menyerahkannya kepada fulan? Maka orang tersebut mengatakan iya. Ini termasuk iqrar. Termasuk iqrar. Berarti nikah sudah cukup menunjukkan bahwa hibah nikah dihukumkan sah. Wa ammal iqrar, adapun pengakuan, awis syahadatu, atau kesaksian, bimujarradil hibati, yaitu semata hibah saja, fala yastalzimul qabda, ay fala yaltazimul iqrar tersebut al-qabda atau syahadah tersebut. Misal marah ni kemangkin tentu sida hibahan sepeda motor niki di Pak Zedon nggih. Ucapan nggih tersebut itu tidak serta merta bermakna sudah terjadinya serah terima. Dalam artian dari bawah hukuman yang kena nggih waktu bahan tersebut kita hukumkan ini sudah terjadi qabd serah terima, tidak bisa. Nggih. Berarti lawan amun bahasa misal kan wah aku kena sila wahibahan sepeda motor terus jok hayaran tu jok Zaidon, maka ada bait malik unin misal nek wah serah terima unin misal Ustaz, sekedar aku ngaku kena aku hibahan. Faham Ustaz? Ya makna fala yastalzimu al-qabda, bahwa pengakuan hanya pernah terjadi hibah tersebut itu tidak menyebabkan secara otomatis, tidak menyebabkan secara otomatis pernah terjadinya serah terima. Berarti baru dengan mukarrar. Tentu tidak sambung dengan sepeda motor, sila hibahan sepeda motor juga Zaidun, okey. Mana-mana mau baik sepeda motor juga Zaidun. Dia makan baik sepeda motor dari Zaidun kan sila sehibahan. Iu ni dengan aku aneh. Lagu ni kuah qamad, ni bisa lusa. Ni kuah serah terima, ni kuah iqbal, ni kuah serah terima kanya Zaidun. Mana sambung duikan aneh bahwa kalau belum terjadi serah terima berarti wahib berhak untuk mencabut kembali barang hibah nikah. Naam, akan tetapi istidrak. Naam kata beliau al-istidrak. Tapi di sini beliau dikoreksi oleh i'anah. La mahalla lil istidrak huna. Ya, tidak ada tempat untuk menaruh istidrak di sini. Dan cocok kalau ada istidrak. Dan istidrak tersebut sebagaimana sudah kita ketahui, ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawaqqamu thubutuhu aw nafyuhu. Itu disebut dan istidrak. Namun di sini tidak pantas untuk ditaruhkan istidrak. Ya bahasa i'anatul talibin. Langsung saja dibuat yakfi anhu. Mara bahasa fakana al-awla an yaqula wa yakfi anhu. Tidak perlu mengatakan na'am. Wa yakfi anhu, dan mencukupi anhu an maqam al-iqrar bil qabdi tersebut qaulul wahibi, ucapan daripada orang yang menghibahkan tersebut, malakaha al-muttahibu milkan laziman,
Ya bahasa misal, ketua misal, apakah itu sudah bing sepeda motor ni ke jauh ke Zaidun dan sida Nabi tahu dan sida sudah menyerahkannya. Nabi bahasa malakal muttahibu milkan la lazimah. Bahasa dari dalam. لا محل للاشتراك هنا فكان الأولى يقول ويكفي عنه إلى آخر والمراد أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما إذا قيل له وهبت هذا وأقبضته قد ملكها ملكا لازما. Ya bahasan berjawab para nikah. Apakah sida bing sepeda motor niki juk Zaidun dan sida serah sampo de serah juk Zaidun? Nabi bahasa jawaban bahwa malakahal muttahib, bahwa barang tersebut sudah dimiliki oleh muttahib milkan laziman, kepemilikan yang bersifat lazim. Nikah sudah termasuk iqrar juga dengan iqbal, bukan hanya iqrar dengan hibah saja, juga dengan iqbal. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, Nabi bahasan walaysa lil hakimi su'alu syahidi anhu ay 'anil iqbal, dan tidak boleh bagi hakim tersebut bertanya kepada saksi tentang iqbal, tentang penerimaan, li'alla yatanabbaha lahu, supaya syahid tersebut tidak menyinggungnya ustaz, tidak mengingatnya. Paham al-mukarram? Bahasa dari dalam supaya lebih jelas al-mukarram. قوله وليس للحاكم سؤال شاهد عنه قال علي شبر ملسي أي عن القبض عنه عن القبض والمراد يعني مقصود أنه إذا شهد عند الحاكم بمجرد الهبة, apabila ada seseorang bersaksi pada hakim bimujarradil hibah, hanya bersaksi tentang hibah saya. Siapa yang bersaksi bahwa Zaidun sudah memberikan sepeda motornya kepada Bakrun? Nabi bahasanya Amrun saya bersaksi bahwa Zaidun sudah menghibahkan sepeda motor kepada Amrun. Tidak boleh hakim tersebut bertanya lagi kepada saksi, apakah sudah bersaksi juga bahwa dia sudah menyerahkan atau terjadi setelah terima. Jangan. Dia bahasa marani. Falaysa lil hakimi ay yas'ala syahida, maka tidak boleh bagi hakim tersebut bertanya kepada saksi, wa yaqulu lahu, dan berkata kepada saksi tersebut, tashhadu annahu aqbadahu, apakah kamu bersaksi juga bahwa Zaidun sudah menyerahkannya kepada Bakrun? Tidak boleh. Kenapa? Wa dzalika li alla yatanabbaha asy-syahidu lidzalika fa yashhadu bihi. Yang demikian tersebut supaya tidak menyinggung, tidak mengingat oleh saksi tersebut hal yang demikian tersebut, fayashhadu bihi, kemudian nanti saksi tersebut akan bersaksi juga dengan yang demikian tersebut. Nggih munir, nggih yang bersaksi juga bahwa Zaidun juga melakukan serah terima kepada Bakrun. Bal yahkumu bi'adami luzumil hibah, akan tetapi hakim tersebut memutuskan hukum tersebut dengan adami luzumil hibah, bahwa hibahnya tersebut belum lazim. Kemudian marani ke lima ulima anna al-iqrar aw ash-shahadata bi mujarradil hibah la yastalzimul qabdah, karena iqrar dan bersaksi bi mujarradil hibah tersebut tidak melazimkan adanya al-qabd. ثم قال ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وإن علا, dan boleh bagi aslin tersebut adalah in'amah, marani in'amah papuk baluk jok atas, zakarin au untha, laki-laki atau perempuan, laki-laki bapak papuk mama, baluk mama, perempuan adalah ina, papuk nina dan sebagainya. Min jihatil abi awil ummi, yaitu dari arah bapak maupun dari arah ibu. Yang penting papuk baluk dengan nina maupun mama. Wa in ala, dan terus ke atas sampai keletok-keletek toker gone. Ruju'un fima wahba, boleh dia rujuk menarik kembali pada apa yang telah dia hibahkan.
kangguan Ustaz. Misalnya ni Ustaz Safwan isi hibahan di Pak Bijen. Wah beli Bijen. Misalnya aku hibahan bangkat ni 10 hektar. Onggih yang terima oleh Ustaz. Dia samun terima kemarin dia menuh sebulan. Wah borong kebing. Kanggun kena borong berbing. Sah orang tua tersebut borongan pemberian meskipun sudah terjadi serah terima. Ia kanggu doa al-mukarram. Aw tasaddaqa, atau apa yang dia sedekahkan kepada keturunannya. Kesedekahan maknanya sepeda motor nih. Ada yang selalu ngaji, model misal. Dia menuh sebulan lah, borong keping sepeda motor dia batalan sedekah kafiranu pun jual aman misal tangguh. Aw ahda, atau pada apa yang sudah dia hadiahkan. Sin hadiah anak misal balik hadiah di paling kamu balik nih. Itu ondor teh model misal. Bingung dia kamu pen hadiah dia. Dia mencari sebulan borong cabut hadiah, kebatalan hadiah kan. Kamu dijual dengan doa sah seperti la fima abra'a, bukan pada apa yang dia bebaskan, yaitu bebaskan berupa hutang. Misal mungkin Ustaz Safwan berhutang oleh bapak. Ustaz Safwan berhutang 10 juta hutang. Ngone ni bau si hutang si anak misal memperiak bapak misal agama anak kebebasan hutang 10 juta no. Kebebasan hutang 10 juta tersebut dibahas. Nah berarti di sini adalah pembebasan hutang. Dia menuah seminggu bebasan hutang tersebut tapi oleh bapak tersebut. Wah borong kebebasan dan hutang tersebut. Sahur malik ada sah. Inilah ibrah. Berarti bapak, kakek dan seterusnya tidak sah untuk mencabut kembali masalah ibrah. Masalah hibah ya boleh. Bahasan al-mukarram. Kemudian beliau di sini mengatakan alasan disebutkan ta'lilnya di dalam. Kemudian beliau di dalam di sini memberikan syarat bolehnya al-aslu tersebut menarik kembali hibah. Qauluhu ruju'un ila akhirih ay bi syurutin thalathatin, dengan syarat yang 3. Ayyakuna al-far'u hurran, bahwa al-far'u tersebut orang merdeka, bahwa keturunan yang dihibahkan tersebut orang merdeka. Adapun kalau keturunan yang dihibahkan tersebut seorang budak Ustaz, berarti orang tua tersebut tidak berhak untuk menarik kembali hibahnya. Misal baduin bija jadi budak Ustaz, aku hibahan sepeda motor, ni hibahan sepeda motor ni. Berarti setelah nikah orang tua tidak boleh mengambil kembali kembali karena apa yang dimiliki oleh budak tersebut menjadi milik sayyid. Berarti tuan ni pen marah nikah, berarti seolah-olah dia menghibahkannya kepada orang lain. Kemudian syarat yang kedua, ayyabqal mawhubu fi sultanatihi. Ayyabqal mawhubu fi sultanatihi, bahwa barang yang dihibahkan tersebut tetap berada pada kekuasaannya, tetap berada pada kuasa daripada anak tersebut. Wa yakuna ainan, dan bahwasanya al-mawhub tersebut adalah ainan, yang dihibahkan tersebut berbentuk benda, la dainan, bukan berbentuk hutang. Marah ini kebebasan hutang tersebut. Berarti ini kanggo rujuk. Berarti kesimpulan syarat dulu ayyakuna al-far'u qurran akan tu ayyabqa al-mawhubu fi sultanatihi wa yakuna 'ainan. Thumma qala li far'in wa in safala, yaitu boleh bagi aslun tersebut mencabut kembali hibahnya yang pernah dia berikan kepada far'in, wa in safala, dan terus ke bawah kepada putranya ataukah kepada cucunya ataukah kepada anak cucunya, dan terus ke bawah. Namun dengan catatan in baqiyal mawhubu fi sultanatihi, jika masih ada benda yang dihibahkan tersebut fi sultanatihi ay fi sultanatil muttahib, masih berada di dalam kuasa penerima hibah, bila istihlakin, tanpa ada istihlak.
Wa in gharasal arda, meskipun muttahib tersebut sudah menanam pohon pada bumi tersebut. Hibahan tanah seara talatan lulung pau lulung buluan bis talatan, meskipun marak lemak nabi ni bapaan borong hibahan pau dicabut. Mana 10 tahun misal mukarram berbuat pau berbuat buluan misal nabi ni bapaan borong hibahan yang jualin malu dia cabut hibah dia jual tanah sah. Kemudian apa tu ni al-mukarram? Nggih, sila. Dakwah kau ni. Tak ada kuasa al-mukarram. Bermil luluan dia bija ni peluluan. Buah-buahan maupun pohon-pohonan tersebut yang milik daripada putranya. Au bana fiha, meskipun muttahib penerima hibah tersebut sudah membangun di atas bumi tersebut. Hibahan si bapak dan mukarram, hibahan si bapak 10 hari. Apa bangun balai usah lengkap, usah selepuan si bangun. Dia mana 10 tahun begitu kerja bapak kan. Borong kebing tanah dia oleh ustaz. Wah 10 tahun misal. Boleh borong dengan pian tanah dia ustaz. Au takhallala 'asirun mauhubun, atau sudah berubah asir perasan buah tersebut mauhubun yang dihibahkan itu sudah berubah menjadi khal. Takhallala sudah berubah menjadi cuka. Takhallala ni kitab ni kan? Asirun ya. Au takhallala asirun mauhubun, atau meskipun sudah berubah asir perasan buah yang dihibahkan tersebut berubah menjadi khal, berubah menjadi cuka. Ya kembali membahas marak ni ke al-mukarram. Karena pertama kan misal makin anggur peras anggur tersebut. Yang mana sampun peras anggur tersebut, maka air anggur tersebut sebelum dia berubah menjadi cuka, dia harus menjadi khamar dulu. Harus melewati proses menjadi khamar. Dia menjadi khamar baru menjadi cuka. Ya kami mau berbing contoh marak ni ke al-mukarram. Misal makin ni ke boleh kemakin perasan air anggur. Apa hibahan untuk anak misal, apa hibahan terima anak. Karena niki adalah air anggur tersebut adalah mal, harta. Sabun ikan harta tersebut adalah sesuatu kullu tahirin muntafa'in bih atau muntafa'un bih. Itu sesuatu yang suci yang bisa diambil manfaatnya, itu namanya harta. Air anggur tersebut adalah harta karena dia suci dan memiliki manfaat. Sekibahan Ustaz. Atau nikmat hibahan. Gambaran secara umum Ustaz. Makin yang nikah berdoa ke air anggur suci. Berarti air anggur yang suci ini adalah milik saya. Ini adalah harta. Karena yang bisa dimiliki tersebut hanyalah harta. Demet narak ngonek air anggur tersebut berubah jadi khamar, berubah jadi minuman keras. Berarti makin engkah jadi mal, makin engkah jadi harta. Namun berubah dia menjadi ikhtisas. Berarti berpindah keadaannya dari harta menjadi bukan harta lagi, ikhtisas. Dia mensapun jadi khamar, engkah jadi harta baru nikah. Berubah balik jadi khal, jadi cuka. Berarti tulat balik jadi harta karena khal tersebut dia suci. Berarti beliau ingin menyampaikan di sini meskipun asir tersebut sudah pernah tidak menjadi harta, terputus statusnya tersebut menjadi harta karena dia menjadi khamar, kemudian dia kembali lagi menjadi harta, tidak menjadi masalah. Tidak bisa menjadi alasan bapak tersebut tidak boleh lagi mencabut apa yang dia hibahkan, tetap kanggo dan mukarram. Au ajarahu, meskipun barang yang dihibahkan tersebut sudah dia sewakan. Wah sewa si anak mangkat hati hibahan tersebut. Pun cabut si bapak kanggo dan mukarram. Au 'allaqa 'itqahu, atau dia menggantungkan, menangguhkan pemerdekaannya. Tapi misal yang budak makin hibahan budak tersebut jok anak, budak mama. Aran Zaidun, aku hibahan jok anak. Terjadi setelah 5 selesai.
Dia menuh epean si anak, napi unin anak misalnya ke lamun kemate maka kamu merdeka. Yunin anak dia mentaklikkan kemerdekaan daripada budak tersebut dengan kematiannya. Jika saya meninggal dunia berarti kamu merdeka uning kena budak tersebut. Jadi anak yang sudah menerima hibah nikah. Meskipun demikian, ampun burungan si bapak, saya cabut hibah budak tersebut, boleh dicabut. Au wahabahu bila qabdin fihima, au rahanahu, atau dia sudah rahanahu, dia sudah Nabi menggadaikannya, au wahabahu, atau dia sudah menghibahkannya bila qabdin fihima, tanpa adanya qabd, serah terima pada masalah rohan dan masalah hibah. Berbeda contoh rohan Ustaz. Misal mungkin Ustaz Safwan berduin biji aran Zaidun, berduin biji aran Zaidun. Ambo ada pinggir sepeda motor. Wahai anak Zaidun, aku hibaham sepeda motor. Onggih yang terima bapak. Baik dia anak ini terbaik. Terjadi serah terima. Suatu saat berutanglah Zaidun tersebut oleh Ustaz Anak. Berutang oleh Ustaz Anak. Berutang 10 juta. Selesai akad hutang piutang, nagih nyelang Ustaz Anak. Zaidun sudah berutang oleh aku 10 juta nani. Nanti aku meleng ke barang nabiaran tu meleng apa jadi jaminan. Meleng barang gadean. Napi jadi gade jadi jaminan bahwa si dalam ajau desaurutan. Oh niki sepeda motor niki tiang gadean jok sidir. Berarti sepeda motor saat dihibahan si bapak tersebut itu yang dia gadekan kepada Ustaz Anak. Jadikan sebagai barang gadean. Datang kemudian terus bapak Zaidun, Ustaz Safwan datang. Zaidun, bes sepeda motor no niki bapak. Ayunin bisa. Nabi bin bapak, borong kebing. Kebaik teman sepeda motor tersebut. Sah na tunde ini ke? Sah na tunde ini ke? Sah. Maka sah ustaz. Hendak ustaz. Hendak. Niki memang Deman khobak ustaz. Berarti di sini sah. Ika memang sah karena barang gadean tersebut sudah dijadikan barang gadean, lagu dekman keserahan di penerima gade ustaz. Meskipun sudah resmi Ustaz Anak ini jadi barang gadean tadi. Untuk utang saya yang 10 juta. Oh nggih, pas Ustaz Anak selesai akad gade megade yang gade sepeda motor niki tiba si demo dia terima gade sepeda motor. Lagu dekman terjadi serah terima barang gadean tersebut datang Haji Safwan, Ustaz Safwan. Zaidun mes sepeda motor saya hibah piranu. Oh niki. Borong kebing ni. Jak baik dibalik si aku. Wah. Sah rujuknya orang tua tersebut. Iya kan lantaran dekman serah terima. Dalam serah terima dia bau. Iya kan karena fi sultanatil ghair. Karena barang tersebut sudah berada di dalam kuasa orang lain. Tidak harus terjadi pindah kepemilikan. Dengan sudah berpindah hak kuasa tersebut berarti tidak bisa lagi merujuk rusak. Atau hibahan misal hibahan. Mara baru Ustaz Safwan isin bing bijen aran Zaidun sepeda motor. Hibahan selesai proses. Hibah kemudian al-qabd wal iqbad sudah terjadi serah terima. Ampun hibahan yok Ustaz Anak unin Zaidun. Hibahan sebelum motor yok hibahan si bapak. Oh nggih yang terima hibah. Selesai akad hibah antara Zaidun dan Ustaz Anak. Barang datang Ustaz Safwan. Bes sepeda motor no anak, wah ku hibahan yok Ustaz Anak. Wah serah terima dekman menu borong mah. Borong kebing sepeda motor dia kecabut. Berarti sah untuk dicabut. Ya kembali lantaran belum terjadi serah terima antara Zaidun dengan Ustaz Anak. Nah niki perlu dan niki adalah perhatian masalah niki. Kadang-kadang banyak tidak diketahui oleh
masyarakat masih beranika. Ini bagah kan ping ko nek nepang ara saksi dua apa berakad tu ni. Kali dik mambai te doang barang tersebut. Mai angen terbaik balik barang tersebut sama nunin beranika. Nyalahan. Padahal ini adalah pencabutannya tersebut sah Ustaz. Sah itu mau dijual. Jual lagi. Sepeda motor. Namun jual yakni bau tercabut meskipun belum terjadi serah terima karena jual beli tersebut akad lazim termasuk akad lazim min tarafain. Lazimnya serah terima tersebut adalah dengan akad, berbeda dengan lazimnya rohan yaitu gade menggade. Kaji lazimnya hibah tersebut dengan al-qabdah, dengan serah terima. Adapun mau selesai misal Zaidun baru menjual di Usasana mau jual sepeda motor tiap jok sini 10 juta, okey yang beli 10 juta selesai. Dek mana bet sepeda motor tersebut, dia masa terima. Datang Ustaz Safwan, bet sepeda motor anak aku jual, lebih dari 10 juta, burung keping. Dia bau. Meskipun belum terjadi serah terima. Dia bau lah menjual beli barang ini. Hibah kejarahan. Hibah kaji gade menggade karena lazimnya tersebut disyaratkan dengan al-qabd. Alasannya libaqaihi fi sultanatihi, karena barang tersebut masih berada di dalam kuasanya al-mukarram, masih berada dalam kuasanya. Selama ndikman serah terima berarti masih dalam kuasanya. Fala ruju'a in zala milkuhu bihibatin ma'a qabdin, maka tidak sah rujuk menarik kembali in zala milkuhu jika hilang hak kepemilikannya tersebut bihibatin ma'a qabdin, dengan hibah yang disertai dengan serah terima. Lamun hibah ana musabun serah terima baru apa jak borong bapak ndek bau karena sudah lazim. Wa in kanatil hibatu minal ibni libnihi, meskipun hibah tersebut dari anak kepada anaknya. Lema wal mukarram. Berlema ia cara dalam mukarram dalam hibahan dengan doa Ustaz. Dah. Langsung hibahan ni malik jog pijet. Hibahan jog pijet. Atu jual le jog. Dia mau jual malik beli menu Ustaz. Pokok berpindah. Ia cara ini buat jamun misal barang ini. Misal hibahan misal pangkat atau tanah 10 arah. Pribam 10 arah anak ni gonggit yang terima bapak lengkap Ustaz. Dia mensamun terima, poh batur dengan poh batur kejual ya. Dia kejual yang kamu tanah ni kan. Jual barang ni ke barang beli malik misal barang ni ke. Katanya dijual beli misal aku jual dia sini. Tanah tersebut aja 10 juta. Okey aku beli batu tersebut selesai beli malik beli. Aku beli tanah tersebut jok sida aja 10 juta. Lamun marah ni kan kamu cabut dengan doa. Bahkan di sini wa in kanatil hibatu minal ibni libnihi, meskipun hibah tersebut dari anak kepada anaknya. Misal marah baru Ustaz Safwan hibahan sepeda motor jok anak. Anak tersebut berdoa anak nun terima sepeda motor tersebut langsung hibahan joka anak Ustaz. Pemojak cabut dan sah. Tapi dah catatan baru sudah terjadi serah terima. Au li akhihi li abihi, atau kepada saudara sebapaknya. Kepada saudara sebapaknya meskipun lamun hibahan di pak saudara sebapaknya entah ganggu cabut si bapak tersebut. Au bi bai'in, atau zala milkuhu bi bai'in, atau hilang hak kepemilikan tersebut dengan jual beli. Barang baru si jual dia juga barang tersebut, namun ada jual dan sah rujuk kembali bapak tersebut. Walau minal wahibi, meskipun menjualnya tersebut kepada orang yang menghibahkan. Meskipun misal Ustaz Safwan mungkin si hibahan sepeda motor yang anak, okey, terima si anak selesai. Dia mah menu, ampun, mereka beli sepeda motor tak meh
anak Malaysia Safwan misal. Jadi 5 juta mula sepeda motor 10 juta misal. 5 juta mai unin misal. Yunin misal marane ke. Oh nggih, terjadilah akad. Dia menuhakan begini apa mas jual aku bingung sepeda motor ni. Wah borong kau beli mah, yang tarik mereka hibah pun tidak bisa. Karena sudah terjadi akad jual beli meskipun yang menghibahkan itu sendiri yang membelinya Ustaz. Alal awjahi menurut pendapat awjah mu'tamad. Au biwaqfin dan tidak bisa juga menarik kembali hibahnya tersebut dengan wakaf. Lamun wakapan misal waburungan. Marah baru sin hibahan tanah tiba anak 10 hari. Kemudian terima bapak terjadi serah terima. Masalah serah terima pun wakapan si anak. Aku wakapan di tanah ni juk masjid tu ni. Aku jak rujuk bapak bisa. Karena sudah hilang kepemilikan tersebut dengan wakaf. Wa yamtani'u ar-ruju'u bi zawalil milki wa in 'ada ilaihi. Dan tidak sah menarik kembali hibah tersebut dengan sebab hilang kepemilikan. Awalnya ini ke wa in 'ada ilaihi meskipun barang tersebut kembali lagi kepadanya. Walau bi iqalatin meskipun dengan iqalah. Nabi kena iqalah niki kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membatalkan jual beli. Niki arah iqalah. Misal mungkin niki gambaran iqalah dulu niki. Yang jual kitab niki jok Ustaz Safwan yang jual kitab niki jok sida haji 100.000. Okey yang beli 100.000. Terjadi akad jadi setah terima. Lalu gini mana? Ayo Ustaz Safwan berbeza keborong mek jual yuk sida kitab niki nggih oleh Ustaz Safwan. Okey sila lamun meri borong wah. Nah niki teparan iqalah. Iqalah berarti pembatalan jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan kerelaan dua belah pihak tersebut. Iqalah. Misal marak baru. Ustaz Safwan isin hibahan sepeda motor jok anak. Demen sampun hibahan marak nike ampun jual jok Ustaz anak. Demen sampun jual jok Ustaz anak. Nabi unin Zaidun lah Ustaz anak borong be jual yuk sida sepeda motor teh au. Dia namun de borong mah. Me ulang camping kuliah. Ulang camping tulian sepeda motor. Datang ya Ustaz Safwan. Yang borong beng sepeda motor yang cabut. Tidak sah pencabutannya tersebut. Karena sudah terjadi jual beli. Dia sah wa in 'ada ilaih meskipun kembali lagi kepadanya. Walau bi iqalatin meskipun kembalinya tersebut dengan sebab iqalah Ustaz. Au raddin bi'aibin atau kembalinya tersebut dengan sebab pengembalian dengan sebab adanya cacat. Si Zaidun baru jual sepeda motor di Ustaz Anam, contoh baru. Dia mau jual sepeda motor tersebut harga 10 juta, deal terjadi serah terima. Marah lama datang Ustaz Anam. Zaidun kuliah sepeda motor. Ternyata sepeda motor arah cacat. Borong. Berarti di pengembalian karena ada cacat pada barang tersebut. Tulakan camping, tulakan sepeda motor. Datang Ustaz Safwan yang cabut hibahkan tidak sah lagi. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi hilangnya hak kepemilikan dengan cara dijual. Li'annal milka ghairu mustafadin minhu hina idin. Karena kepemilikan yang kembali tersebut Ustaz itu tidak diambil minhu itu dari orang tua itu hina idin. Karena kepemilikan yang kedua kalinya tersebut bukan dengan sebab kepemilikan hibah, namun dengan sebab pemilikan dikembalikannya barang tersebut Ustaz. Gara-gara iqalah maupun gara-gara raddun bi'aibin. Jelas muqarram ni ya? Walau wahabahu al-far'u li far'ihi wallahu a'lam.